3 bersaudara dan perempuan semuanya, keturunan dari Perseus dan Sito, yang merupakan dewa laut purba. Medusa ini selagi menjadi manusia, Medusa ini adalah perempuan yang sangat cantik dan disukai oleh banyak pria. Beberapa dari kalian pasti udah pernah dengar yang namanya Medusa, entah itu dari film atau dari buku. Dan yang tentunya Medusa itu dia sangat terkenal di mitologi Yunani. Dia adalah monster yang paling terkenal di mitologi Yunani. Kalau aku sebutkan nama Medusa, pasti yang ada di pikiran kalian yaitu adalah sebagai wanita yang berkepala wanita dan berambut ular. Dan tatapan Medusa itu pun yang menatap dia akan berubah menjadi batu. Karena itu kepalanya jadi maskot dan dicoba dimenangkan oleh banyak orang untuk dijadikan piala. Namun tidak mudah begitu saja, banyak orang yang gagal untuk mengambil kepala Medusa dan berubah menjadi batu. Medusa tidak selalu dianggap sebagai monster, justru sebaliknya, mortal. 3 bersaudara dan perempuan semuanya, keturunan dari Perseus dan Sito, yang merupakan dewa laut purba. Medusa ini selagi menjadi manusia, Medusa ini adalah perempuan yang sangat cantik dan disukai oleh banyak pria. Tapi karena dia mengidolakan Dewi Athena, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pendeta di kuil Dewi Athena. Dan setiap hari ada ribuan orang yang pergi ke kuil Dewi Athena hanya ingin melihat kecantikan Medusa saja. Dan banyak juga orang yang mengeklaim bahwa rambut Medusa itu sangat indah dan melebihi keindahan daripada rambut Dewi Athena. Tentunya tak butuh waktu lama untuk Athena yang benci dan iri hati kepada Medusa. Suatu ketika Medusa sedang berjalan di pinggiran pantai, dan Medusa pun terlihat oleh Poseidon. Dan Poseidon jatuh hati kepada Medusa. Kemudian beberapa kali Poseidon mendekati Medusa, namun selalu saja ditolak. Kenapa? Soalnya kalau Medusa ingin tetap menjadi pendeta di kuil Athena, dia harus tetap perawan dan suci. Saat itu Poseidon pun memiliki konflik dengan Dewi Athena. Dan Poseidon berpikir bahwa Medusa hak milik yang bisa diambil daripada Dewi Athena. Akhirnya karena sering ditolak oleh Medusa, Poseidon pun kesal dan marah. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengambil Medusa secara paksa. Medusa yang takut kemudian lari sekuat tenaganya menuju kuil Athena. Dia berharap adanya pertolongan dari Dewi Athena. Namun apa yang terjadi di malam itu? Tidak ada pertolongan apapun yang diberikan oleh Athena kepada Medusa. Dan sampai akhirnya Poseidon selesai dengan Medusa. Athena keluar dan melihat kejadian itu, dia sangat marah kepada Poseidon dan juga Medusa. Karena mereka berdua telah mengotori kuilnya yang suci itu. Akhirnya dia menghukum dan mengkutuk. Tapi bagi dewa sekaliber Poseidon, dia rasa hukuman itu tidak perlu atau tidak mungkin. Nggak adil ya. Rambut Medusa yang tadinya sangat indah dan dipuja oleh banyak orang, namun dikutuk oleh Athena menjadi ular yang berbisa. Dan yang menatap mata indahnya Medusa akan berubah menjadi batu seketika. Rambut Medusa yang tadinya sangat indah dan dipuja banyak orang, akhirnya dihukum dan dikutuk oleh Medusa menjadi ular yang berbisa. Dan siapapun yang menatap mata indahnya Medusa seketika akan berubah menjadi batu. Kemudian kabar Medusa yang dikutuk menjadi monster tersebar ke seluruh dunia. Dan tentunya banyak orang yang menginginkan kepala Medusa untuk dijadikan piala kemenangan mereka. Tapi semuanya gagal dan berubah menjadi batu. Hanya satu pahlawan yang berhasil memenggal kepala Medusa. Seperti yang kalian udah tahu, dia adalah Perseus, anak dari Zeus. Dia memang ditugaskan untuk mengambil kepala Medusa. Dan untuk menyelesaikan tugas ini, dia membutuhkan bantuan daripada dewa. Lalu dia diberikan helm oleh Hades yang membuatnya tidak terlihat oleh Medusa. Lalu dia juga mendapatkan
sendal bersayap dari Hermes untuk bisa kabur dari Medusa. Dan dia juga mendapatkan perisai perunggu dari Athena, supaya jika Medusa melihat Perseus cahayanya akan terpanting kepada Medusa. Dan yang terakhir, dia mendapatkan pedang untuk memenggal kepalanya Medusa. Dan tentu saja pada akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa. Tapi ada hal yang tidak banyak orang mengetahui dari kisah ini. Ternyata saat Medusa meninggal, dia sedang mengandung anak dari Poseidon. Jadi saat kepalanya dipenggal, keluarlah anaknya Medusa dan Poseidon yang bernama Pegasus. Jadi Pegasus itu lahir dari kepala Medusa yang dipotong. Kemudian Perseus menggunakan kepala Medusa dalam jimat-jimat pertarungannya, sebagai jimat dalam pertarungannya. Dan kepala Medusa ini juga memiliki peranan yang penting dalam memenangkan pertarungan antara Perseus dengan Titan yang bernama Atlas. Medusa ini merupakan karakter yang paling disalahpahami di sepanjang sejarah mitologi Yunani. Dia sering dianggap sebagai monster yang kejam. Padahal Medusa ini hanya seorang wanita yang sangat cantik, yang mengidolakan Athena dan ingin menjadi pendeta di kuilnya Athena. Tapi Athena yang begitu dipuja-puja oleh Medusa justru mengutuknya menjadi monster. Padahal ini bukan salah Medusa, kejadian ini di luar kendali Medusa. Bahkan ketika mati pun, kepalanya masih digunakan untuk menangkal musuh yang jahat. Dan sadar gak sih, kepala Medusa sampai sekarang masih dijadikan logo oleh brand terkenal. Oke, jadi inilah kisah dari Medusa. Mungkin segini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah penyebutan kata atau penyebutan yang salah, maaf. Bye-bye.